Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297, Berburu Kekuatan Dewa. Adegan dimulai kembali di sebuah hutan dekat Konoha. Di sana terlihat Boruto yang masih beristirahat setelah pertarungan panjang melawan boneka hidup Otsutsuki asing. Sambil merenungi mengenai apa yang telah terjadi, Boruto juga memulihkan cakranya serta melakukan regenerasi luka-luka yang diterima sepanjang pertarungan tersebut. Hutan tersebut sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang mengisi sejuknya hutan tersebut. Bayangan Momoshiki kemudian muncul kembali di hadapan Boruto, tampak sedikit samar namun tatapan matanya tajam dan penuh dengan emosi. Bocah, jika semuanya terlambat dan Otsutsuki asing berdatangan atau bahkan Shibai kembali datang, kekuatanmu yang sekarang tidaklah cukup kuat untuk melawan itu semua. Kau harus bertambah kuat dengan menyerap kekuatan yang lain. Boruto, yang masih merasa lelah membalasnya, lantas, apakah kau punya rencana? Momoshiki menjawabnya dengan tatapan sinis, kita akan berburu kekuatan dewa. Boruto mengerutkan kening, merasa bingung dan skeptis. Hah, kau pasti bercanda kan? Apa yang kau maksudkan dengan berburu kekuatan dewa? Momoshiki kemudian kembali menjawab pertanyaan Boruto, kau tahu soal Kaguya yang tersegel, kan? Kita cari dia, bukanlah untuk membebaskannya, tapi untuk menghancurkan segelnya dan menyerap kekuatannya. Itu pasti akan berguna untuk pertempuran ke depannya. Boruto terdiam, merenungi kata-kata Momoshiki, Kaguya, Otsutsuki yang sangat kuat dan berbahaya. Tapi, jika itu benar-benar satu-satunya cara. Momoshiki mengangguk, benar, Kaguya adalah kunci. Kekuatan yang dia miliki jauh melampaui Otsutsuki lainnya. Jika kau bisa menyerap sebagian dari kekuatannya, kau akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melawan ancaman yang akan datang. Boruto menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses informasi tersebut. Baiklah, kita harus mencari tahu di mana segel Kaguya berada dan bagaimana cara menghancurkannya tanpa menyebabkan dampak yang berarti. Momoshiki menambahkan, bocah, kamu harus cepat menyerapnya. Kalau dia sudah bebas sepenuhnya, aku tidak yakin kau bisa mengalahkannya. Boruto mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum bertanya lagi, kau tahu di mana Kaguya tersegel? Momoshiki menjawab dengan nada serius, jujur saja, aku tidak tahu pasti di mana dia. Tapi sebagai Otsutsuki, meski susah, aku punya kemampuan untuk melacaknya dengan merasakan residu energi Otsutsuki yang tertinggal sebelum dia tersegel. Ini semacam indera keenam yang memungkinkan kami mendeteksi keberadaan satu sama lain. Boruto mengangguk, merasa sedikit lega meskipun tugas di depannya tampak semakin berat. Baiklah, kita mulai dari situ. Untuk sementara kita tinggalkan dahulu soal Amado. Untuk saat ini menambah kekuatan adalah tujuan utama kita. Jika kita semakin kuat, itu akan mempermudah jalan ke depannya. Momoshiki kemudian menambahkan, gunakan karma, itu akan membuatmu lebih sensitif dalam merasakan energi dari Otsutsuki lain. Setelahnya, Boruto kemudian mengaktifkan karmanya. Tanda hitam yang khas muncul di kulitnya, berdenyut dengan kekuatan yang semakin kuat. Dia merasakan energi Otsutsuki mengalir melalui tubuhnya, memberinya kekuatan tambahan dan kemampuan untuk mendeteksi jejak energi lain. Adegan kembali berpindah ke markas Orochimaru, tempat yang penuh dengan peralatan ilmiah canggih dan berbagai tabung berisi cairan aneh. Orochimaru, dengan tatapan penuh tekad, sedang bersiap untuk mencoba kembali membangkitkan Shisui Uchiha dengan menggunakan sel buatan yang baru dia selesaikan. Kabuto dan Hashirama berdiri di dekatnya, menyaksikan dengan penuh perhatian. Ini adalah kesempatan terakhir kita, kata Orochimaru, menatap sel buatan yang berkilau di tangannya. Jika percobaan ini gagal, kita mungkin tidak akan pernah bisa membangkitkan Shisui. Kabuto mengangguk setuju. Kali ini kami telah menggabungkan sel Hashirama dan sel Naruto untuk memastikan kestabilan sel ini. Kami tidak boleh gagal lagi. Hashirama, dengan raut wajah serius, menambahkan, kekuatan Shisui terlalu besar untuk ditangani oleh sel biasa. Dengan kombinasi ini, kita harap bisa menahan kekuatannya. Orochimaru meletakkan sel buatan tersebut serta tubuh buatan sebagai tumbal di atas altar yang sudah dipersiapkan, kemudian mulai merapal mantra dengan gerakan tangan yang presisi. Edo Tensei, serunya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Asap tebal mulai menyelimuti ruangan, dan energi yang sangat kuat terasa mengalir di sekeliling mereka.
Perlahan-lahan, di tengah asap tersebut, muncul sosok yang lama tak terlihat. Shisui Uchiha, dengan mata Mangekyou Sharingan yang legendaris, muncul di hadapan mereka. Shisui membuka matanya perlahan, melihat sekelilingnya dengan tatapan bingung sebelum akhirnya memfokuskan pandangannya pada Orochimaru. "Di mana aku? Apa yang terjadi? Kau bukannya Orochimaru, apa yang kau lakukan dengan membangkitkanku?" tanyanya dengan suara sedikit marah. Orochimaru tersenyum tipis. "Tolong untuk tenang sejenak, Shisui Uchiha. Kau telah dibangkitkan untuk membantu kami dalam pertempuran besar yang akan datang." Shisui mengernyitkan dahi, mencoba memahami situasinya. "Pertempuran? Melawan siapa?" Kabuto menjelaskan, "Ancaman dari klan Otsutsuki yang semakin besar. Kami membutuhkan kekuatanmu untuk melindungi dunia ini." Shisui tampak berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Siapa itu klan Otsutsuki? Apa yang mereka lakukan?" Kemudian Orochimaru menjelaskan mengenai klan Otsutsuki dan juga apa masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Orochimaru kemudian berkata, "Oleh sebab itulah, aku membutuhkan dirimu di sini." Hashirama juga menambahkan, "Kekuatanmu akan sangat berarti bagi kita semua, Shisui. Dengan kemampuanmu, kita punya peluang lebih besar untuk menang." Shisui kemudian berkata, "Hokage pertama, baiklah jika ini demi masa depan dunia shinobi, aku akan berusaha untuk membantu kalian." Adegan berpindah kembali ke tempat Boruto berada. Dengan konsentrasi yang tinggi dan karma yang aktif, Boruto mulai merasakan jejak-jejak energi tersisa milik Kaguya yang samar-samar terdeteksi di sekelilingnya. Ia merasakan getaran halus di udara, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Boruto kemudian menghentikan langkahnya dan memejamkan mata, mencoba meresapi energi tersebut dengan lebih fokus. "Apa ini benar-benar akan menuntun kita ke tempat Kaguya tersegel?" tanyanya, suaranya penuh keraguan namun juga harapan. Momoshiki muncul dalam bayangannya, menatapnya dengan tatapan serius. "Coba saja dahulu, bocah. Energi ini adalah petunjuk terbaik yang kita miliki saat ini. Jika tidak berhasil, kita akan mencari cara lain untuk melacaknya. Tapi kita harus mulai dari sini." Boruto mengangguk pelan. "Baiklah, mari kita coba." Dengan tekad yang semakin kuat, Boruto melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak energi tersebut. Ia bergerak melalui hutan lebat, melewati sungai-sungai kecil dan bukit-bukit terjal. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin mendekatkan dirinya pada sumber energi Kaguya. Ia bisa merasakan kehadiran Momoshiki yang terus mengawasinya dan terus memberi arahan untuk mencari jejak-jejak Kaguya. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297, Berburu Kekuatan Dewa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.